Ya, karena artinya Anda melihat langsung ya Pak, ya, seperti yang kita lihat di media sosial, yang ditangkap juga oleh rekan-rekan jurnalis kami begitu, bahwa potongan-potongan kayu tersebut sebagian besar dari mereka cukup rapi. Bahkan ada yang tertempel juga, ada angka di situ, ada kemudian izin yang juga sudah diberikan. Asalnya dari mana Pak Menteri? Saya mohon maaf sekali untuk yang di Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang saya langsung berada di tengah-tengahnya. Saya belum menemukan kayu yang kemudian ada nomornya. Sekali lagi mungkin nanti di Aceh saya baru akan ketemu. Tetapi untuk Sumatera Barat saya udah keliling pantainya. Kemudian Sumatera Utara saya udah mulai dari Botongtoru, Das Botongtoru, Das Garuga, Das Badili, Das Aik Pandan dan Das Sibuluan. Itu saya tidak melihat langsung yang kemudian ada nomornya. Namun memang benar ada potongan-potongan yang rapi yang kami kenal sebagai potongan alat gergaji mesin yang biasanya kita sebut dengan senso. Tapi Bu Maria, bahwa jumlahnya tidak sebanyak yang saya pikirkan. Jadi memang ada kita temui tapi tidak terlalu banyak. Sehingga untuk Das Garuga ini memantik perhatian saya. Saya 33 tahun kerja di kehutanan, sehingga tahu persis kayu ini sebenarnya modelnya seperti apa. Nah, kami mencoba menelusuri ke atas melalui flyover dengan helikopter. Saya ingin tahu sebenarnya kasus di hulunya seperti apa. Apa yang Anda temukan Pak di hulu Pak? Ya, Das Garuga ini kok bisa hilang satu desa. Yang pertama memang Das Garuga ini, masyarakat desa Garuga berada di tengah-tengah sungai. Jadi ada dua jembatan yang kita sebut dengan Jembatan Garuga 1 dan Garuga 2. Ini jembatan satu-satunya penghubung dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Yang hari ini mungkin saya tidak tahu, tapi kondisi kemarin ada banjir lagi, jembatan yang dibikin sudah tidak ada lagi. Sehingga pada saat banjir besar, teman-teman masyarakat yang tinggal di tengahnya kemudian tersapu oleh banjir bercampur tanah dan kayu-kayu. Saya mencoba naik ke atas dengan helikopter. Jadi saya mencoba sampai di puncak dari Das Garuga. Das Garuga ini berbeda dengan Das Botongtoru. Jadi Das Botongtoru itu das paling luas yang letaknya paling selatan dari Sumatera Utara. Kemudian di sebelah kirinya itu adalah Das Garuga yang kemudian berhulu sama persis seperti di Das Botongtoru tapi lebih pendek. Namun tebingnya langsung berdiri. Kami lihat, saya sengaja ditemani oleh salah satu reporter dari media nasional untuk sama-sama melihat apa yang sebenarnya terjadi di hulu. Ya, sebelum kita lanjutkan Pak, apa yang sebenarnya terjadi di hulu, karena banyak juga yang kemudian pertanyakan. Di bagian hulu ini, terlebih lagi di aliran das, seharusnya kan tidak kemudian digunakan secara masif. Sekali lagi saya garis bawahi, secara masif untuk lahan pertanian. Apa yang kemudian Anda lihat langsung dan juga langkah apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melihat langsung kenyataan di lapangan? Tapi dijawab sesaat lagi Pak. Kami jeda dulu. One on one kembali untuk Anda usai jeda. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, bersama saya Maria Asgaf, dan masih bersama kita juga di sini ada Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif. Pak Hanif, Anda tadi sampaikan turun langsung ke lapangan melihat bagaimana sumber kayu gelondongan tersebut dan juga aliran sungai itu langsung menuju ke hulunya. Apa yang Anda temukan Pak? Ada yang salah di bagian hulu kita? Ya, jadi kami ceritakan sama persis tadi bahwa secara alamiah given itu daerah aliran sungai di Sumatera Utara bagian selatan ini merupakan bagian dari Bukit Barisan, sehingga dindingnya berdiri, dindingnya benar-benar berdiri. Jadi kalau boleh kita katakan seperti Das Botongtoru itu ketinggian dari hulunya itu sampai di angka 1.100 meter di atas permukaan laut. Das Garuga lebih curam daripada Das Botongtoru, langsung berdiri. Dan tanahnya merupakan tanah baru yang memang kita lihat langsung di lapangan runtuh. Jadi hujan yang cukup deras, yang tadi sampaikan hampir 450 mm data di stasiun curah hujan terdekat yang paling mutakhir itu menyatakan angka itu, sehingga kapasitas tanahnya tidak mampu untuk menahan air itu sehingga luruh. Jadi kita melihat luruhan itu seperti cakaran-cakaran kucing yang sangat besar. Namun demikian memang kemudian kondisi ini diperparah di bagian tengahnya, itu juga kita lihat bukaan kegiatan perladangan, bahkan saya melihat ada satu perkebunan besar kalau menurut saya, karena bukaannya mencapai 100 hektar lebih yang dibuka baru, dan ini yang kemudian hari ini telah disegel oleh tim Gakum kami untuk menghentikan kegiatan dan akan
dilakukan proses lebih lanjut. Jadi kami sinyalir kayu-kayu itu sebagian besar berasal dari luruan hutan yang ada di puncak-puncak gunung, ada di lereng-lereng gunung. Karena sebenarnya hutan yang sangat rimbun itu di dalamnya banyak serasah kayu-kayu yang kemudian akan menjadi bahan bakar tekanan pada saat itu runtuh. Dari kayu yang banyak itu kita juga mensinyalir ada kayu-kayu dari kegiatan perkebunan yang ikut kemudian memperparah ini. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi kami ada data-data yang dan kami sampaikan. Jumlahnya tidak banyak, Bapak? Tidak banyak, jumlahnya tidak banyak, bahkan boleh dikatakan tidak dominan. Anda yakin dengan itu, Pak? Saya langsung ke lapangan dan kami langsung video, kami langsung cek langsung dan sekali lagi karena kita memang sudah biasa di hutan ya, jadi lihat kayu itu sudah memang secara karakter kita sudah bisa menyimpulkan ini sebenarnya seperti apa. Jadi inilah kondisi sebenarnya yang harus kami ceritakan dengan jujur. Kita boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Jadi ini yang kemudian kita temukan, jadi sehingga kita berpandangan tadi Pak, ada 3 hal penting di dalam kasus banjir di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini. Yang pertama karakter dari landscape-nya. Kemudian curah hujan yang sangat tinggi dan tutupan hutan. Ini sebenarnya rumus standar pada saat kita menduga erosi. Erosi yang biasa kita gunakan adalah rumus Yusley, yaitu tingkat dari erosivitas dari curah hujan yang turun dan lamanya curah hujan, kemudian erodibilitas dari jenis dan kemampuan tanah, kemudian dari panjang dan slope-nya, kemudian dari cover tutupan hutan, tutupan lahannya, yang terakhir dari teknologi konservasinya. Jadi kelima faktor itu bisa secara empiris kita terapkan di dalam kondisi ini. Itu temuan kemudian Kementerian Lingkungan Hidup langsung melihat di lokasi. Dan Anda tadi juga sampaikan, Pak, bahwa ada perusahaan-perusahaan yang kemudian Anda bekukan karena Anda sinyalir menjadi salah satu penyebab dari bencana tersebut. Total ada 8, betul Pak? Mungkin lebih nanti ya, karena sekarang tim sudah bergerak di Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat mungkin ada 15 entitas yang nanti juga akan kami lakukan review, kami mintakan untuk melakukan audit lingkungan. Kita tanpa terkecuali karena landscape-nya sama persis. Sumatera Utara kita sudah panggil 8 dan ada tambahan lagi yang tadi saya sebut ada perkebunan di Das Garuga di bagian hulu itu mungkin jadi 9 dan ini sedang berproses di Deputi Gakum kami dan Deputi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan. Apa pelanggaran mereka, Pak? Jadi kita melihat bahwa secara langsung ekspert kewenangan yang saya miliki, saya melihat ada suatu aktivitas yang kemudian telah memotong bentang alam dan ini pasti akan menimbulkan memperparah erosi yang ditimbulkan.